Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Baru 5 bulan di Major League Soccer atau MLS, Marco Reus sudah menggondol trofinya. LA Galaxy, tim yang ia bela, berhasil menghancurkan New York Red Bull di partai final. Walaupun menjuarai MLS musim 2024, Reus tidak akan tampil di Piala Dunia antar klub tahun depan, kecuali kalau ia pindah ke Inter Miami. Ya, alih-alih LA Galaxy, MLS justru mengirim Inter Miami ke Piala Dunia antar klub tahun 2025. Padahal, klub yang dibela Lionel Messi itu tidak menjuarai MLS maupun Liga Champions CONCACAF. Jadi, mengapa yang ikut Piala Dunia antar klub dari MLS justru Inter Miami dan bukan LA Galaxy? Mari cari tahu jawabannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. FIFA telah memutuskan Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia antar klub tahun 2025. Oleh sebab itu, MLS mendapat satu tempat di Piala Dunia antar klub. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sudah diputuskan bahwa bukan pemenang MLS yang akan mengisi tempat itu. FIFA telah memberikan slot MLS untuk Inter Miami. Mengapa demikian? Presiden FIFA Gianni Infantino menganggap bahwa Inter Miami klub terbaik di Amerika dan layak mendapatkan satu tempat di Piala Dunia antar klub. Qualified for the FIFA Club World Cup 2025. Alasan lain, karena tim yang dikapteni Lionel Messi itu berhasil memecahkan rekor MLS sepanjang masa untuk poin terbanyak. Inter Miami memenangkan Supporters Shield 2024 atas pencapaian total poin tertinggi tersebut. Namun, poin tertinggi itu adalah poin di musim reguler. Inter Miami gagal melaju bahkan ke semifinal. Mereka kalah dari tim wildcard Atlanta United di ronde pertama fase gugur wilayah timur. Inter Miami juga tidak menjuarai Liga Champions CONCACAF atau yang pada tahun 2024 namanya berubah menjadi Piala Champions CONCACAF. Di edisi 2023 yang menjuarainya adalah klub Meksiko, klub Leon. Di tahun 2024 yang juara klub The Football Pachuca, juga dari Meksiko. Karena tidak menjuarai MLS apalagi Liga Champions CONCACAF dan cuma memperoleh trofi turnamen musim reguler, keputusan FIFA memilih Inter Miami berbau kontroversi. Pemilihan Inter Miami sebagai perwakilan MLS dan bukan sang juara dikritik oleh banyak kalangan. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan kriteria yang diterapkan FIFA pada edisi turnamen sebelumnya. Sebab biasanya yang akan mewakili tuan rumah adalah yang menjuarai turnamen domestik setempat. Memilih Inter Miami sebagai perwakilan ini kemudian dicurigai sebagai bentuk upaya FIFA untuk melibatkan Lionel Messi dalam turnamen tersebut. Namun, pihak FIFA berdalih, pembahasan soal siapa yang akan mewakili MLS di Piala Dunia antar klub sudah berjalan selama tahun 2024. Ketika pembahasan itu, pemenang MLS Supporters Shield menjadi salah satu opsi yang diusulkan untuk mewakili MLS di Piala Dunia antar klub. Sesuai aturan FIFA Club World Cup, pada akhirnya keputusan berada di induk sepak bola dunia itu. Di lain tempat, pihak MLS menolak bicara banyak terkait keputusan FIFA memilih Inter Miami sebagai perwakilan MLS di Piala Dunia antar klub. Melalui komisarisnya, Don Garber, pihak MLS menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatakan bahwa pemenang MLS harus ikut ke Piala Dunia antar klub. Lebih lanjut, Garber bilang MLS akan mendukung segala keputusan FIFA, terutama apabila itu bisa menaikkan pamor MLS. Sebagai bagian dari MLS, tentu Garber iya-iya saja atas keputusan FIFA.
Kapan lagi timnya memiliki wakil otomatis di Piala Dunia antar klub? Nah, balik ke Lionel Messi. Anggapan bahwa FIFA ingin melibatkan Messi di Piala Dunia antar klub 2025 besar kemungkinan benar. Mengutip First Post, FIFA mengharapkan pembukaan Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung di Hard Rock Stadium, markasnya Inter Miami, bisa menjadi lebih meriah karena kehadiran Lionel Messi. La Pulga yang akan menampakkan batang hidungnya akan menarik atensi penonton sebanyak mungkin. Karena atensinya besar, FIFA akan mendapat cuan lebih banyak. Kesepakatan sponsor dan industri penyiaran bisa tinggi berkat kehadiran Messi. Memang, selama berseragam Inter Miami, Messi memberi pengaruh besar pada pangsa pasar MLS selama ini. Ambil contoh, pada laga menghadapi Atlanta United yang hasilnya Inter Miami kalah itu. Sebanyak 150.000 penonton Apple TV menyaksikan pertandingan tersebut. Ini memecahkan rekor penonton di MLS. Tidak cuma itu, pertandingan Inter Miami versus Atlanta United pada 25 Oktober 2024 itu juga memecahkan rekor sebagai acara olahraga yang paling banyak ditonton dalam sejarah Apple TV. Selain La Pulga, keberadaan Sergio Busquets, Jordi Alba hingga El Nyokot Luis Suarez digadang-gadang juga bisa meningkatkan daya tarik Piala Dunia antar klub. Ini senada dengan rencana FIFA yang akan menjadikan Piala Dunia antar klub acara paling menguntungkan kedua setelah Piala Dunia pria. Target pendapatan sekitar 4 miliar US dollar. Hal itu membuat perlaganya akan menjadi acara termahal dengan nilai 63,5 juta US dollar atau kira-kira 1 triliun rupiah. Namun memanfaatkan Lionel Messi untuk menarik atensi dan mengeruk cuan sebanyak-banyaknya, terutama dari hak siar, bukan urusan gampang. Nyatanya, setelah diumumkan bahwa Inter Miami akan ikut, sponsor dan perusahaan penyiaran yang diyakini Gianni Infantino akan mengantre dalam 7 bulan terakhir justru hampir tidak ada. Cuma satu mitra komersial yang kabarnya baru tertarik menjadi sponsor, yaitu Hisense, produk elektronik dari Tiongkok. Perusahaan tersebut pernah menjadi sponsor di Piala Dunia 2018, sedangkan hak siar setelah batal menjalin kerjasama dengan Apple TV, FIFA lalu menjalin kerjasama dengan lembaga penyiaran dari Jerman, DAZN. Nilai kesepakatannya menyentuh 1 miliar US dollar. Di samping sponsor yang masih seret, Piala Dunia antar klub juga masih menyimpan segudang masalah. Setidaknya ada 2 masalah besar. Pertama, terkait jadwal. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni sampai 13 Juli 2025. Di waktu yang sama, CONCACAF, konfederasi yang jadi tuan rumah Piala Dunia antar klub juga akan menggelar Gold Cup. Sementara di Eropa, Euro U21 di Slovakia juga diadakan di waktu yang sama. Ini bukan cuma akan memecah penonton, tapi juga akan membuat klub-klub besar yang terlibat 2 atau 3 turnamen senewan. Para talenta mesti memilih, misalnya Alphonso Davies akan bermain untuk Kanada di Piala Emas atau Bayern Munchen di Piala Dunia antar klub, atau Jamie Gittens yang dipaksa bimbang memilih ikut Inggris di Euro U21 atau membela Borussia Dortmund di Piala Dunia antar klub. Masalah yang kedua soal jendela transfer. Saat pertengahan Piala Dunia antar klub, jendela transfer di seluruh dunia dibuka. Hal itu bisa saja memunculkan kemungkinan seorang pemain akan memulai Piala Dunia antar klub sebagai pemain Benfica, tapi mengakhiri turnamen sebagai pemain Manchester City. FIFA sepenuhnya sadar akan konsekuensi ini. Maka dari itu mereka ngide memunculkan opsi jendela transfer ketiga. Apa maksudnya? Belum jelas. Tapi intinya FIFA akan mengeluarkan aturan yang melarang seorang pemain bermain di klub yang berbeda dalam satu turnamen Piala Dunia antar klub. Segala keriuhan ini yang mulai adalah FIFA itu sendiri. Mereka mengacak-acak konsep, kebijakan, dan aturan tentang Piala Dunia antar klub yang mereka buat sendiri. Format diubah. Jika sebelumnya cuma 7 tim yang ikut, tahun 2025 diperluas menjadi 32 tim. Rinciannya dari UEFA 12, CONMEBOL 6 tim,
CONCACAF 4 tim, CAF dan AFC masing-masing 4 tim, OFC 1 tim, dan tuan rumah. Namun khusus MLS sendiri, selain Inter Miami yang mendapat hak veto dari FIFA, juga akan diwakili oleh Seattle Sounders sebagai juara Liga Champions CONCACAF tahun 2022. Pertanyaannya, ketika Piala Dunia antar klub ini kembali mempertemukan Messi dengan tim-tim besar Eropa, PSG, Inter hingga Atletico Madrid, apakah kamu tertarik menontonnya, football lovers?